Karena berteman dengan non-muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita sama Allah. Walaupun konco antok, kalau bisnis tidak apa-apa, asal setelah bisnis selesai, mari, tidak pakai keluar tanpa tujuan, ayo melaku-melaku. Nah itu bahaya, melaku-melaku itu bahaya, apalagi kalau melaku-melaku nang tunjungan. Jadi kalau jalan-jalan sama orang yang tidak jelas itu, kafir misalnya, dia non-muslim, itu tidak baik. Kenapa? Video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya bagi orang-orang yang mau berpikiran sehat, yang tidak mau skip aja. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya dengar ada seorang Habib nih muda berbicara mengatakan jangan berteman dengan non-muslim. Karena berteman dengan non-muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita sama Allah. Walaupun konco antok, kalau bisnis tidak apa-apa, asal setelah bisnis selesai, mari, tidak pakai keluar tanpa tujuan, ayo melaku-melaku. Nah itu bahaya, melaku-melaku itu bahaya, apalagi kalau melaku-melaku nang tunjungan. Jadi kalau jalan-jalan sama orang yang tidak jelas itu, kafir misalnya, dia non-muslim, itu tidak baik. Kenapa? Misalnya begini, keluar dengan orang non-muslim, ya toh? Keluar dengan orang non-muslim. Nah, orang non-muslimnya ini kebetulan attitude-nya baik. Sampah dibuang di tempatnya, di parkiran, di lampu merah dia ngasih orang miskin, kemudian attitude-nya baik, cuma dia non-muslim gitu aja. Terus besoknya jenengan keluar dengan teman muslim, buang sampah sembarangan, kalau ada orang ngamen dibuka tok, assalamualaikum, terus itu tuh. Nah dalam hati jenengan akhirnya gini, wah apian wong kafir tiba. Itu berarti turun iman kita sudah. Nah begitu loh, karena yang kita nilai dari apiknya dia itu apa? Buang sampah. Kita lupa bahwa dia ada jelek yang sangat besar, dia tidak mau dengan Tuhan kita. Itu jelek itu, walaupun dia ganteng atau bersih ini kayak apa. Lah saudara kita muslim, sejelek apapun tingkah laku nih, mukanya, bajunya compang-camping, dia satu baik yang terbesar karena dia punya iman. Beginilah, kebanyakan orang beragama itu apa? Tidak menjadikan kitab suci itu sebagai pedoman keberagamaannya. Akibatnya keluarlah orang-orang yang begini berceramah yang tidak mengandung hikmah, yang akal sehat menolak. Nggak usah buka kitab suci lagi. Kalau berteman itu dilarang, itu sudah nggak benar menurut akal sehat. Orang-orang begini nggak harus bicara ini. Berbicara hal-hal yang tidak baik untuk NKRI ini. Kita hidup beragam. Banyak agama di sini. Dan kita harus terima dia sebagai saudara sebangsa. Itu dalam koridor kebangsaan. Dalam koridor agama pun juga tidak ada pemaksaan satu agama. Nah, di sini pemahaman banyak, berapa ustadz atau ulama kayak Habib masih memandang tuh selain Islam itu kafir. Itu tidak benar. Nasrani dengan kitab Injil itu juga pakai kitab Tuhan dan tidak dianulir sama Tuhan. Dalam surat Al-Maidah 48 itu kebenaran kitab Taurat, Injil itu tetap diagungkan dan bisa digunakan oleh siapapun, juga umat Islam. Karena tiga kitab ini mata rantai Tuhan. Kita kalau mau bilang sempurna, ya kita bisa mengakui ketiganya. Nah, di sini ada ini kesalahan sesat dari Habib ini yang menganggap non-muslim itu kafir, tidak bertuhan. Ini salah kaprah. Semua agama apapun orientasinya Tuhan. Masalah Tuhannya siapa? Anda nggak usah bertanya, nggak usah ingin menyelidiki Tuhan. Sudahlah. Kembalikan semua itu, siapa sih Tuhan? Dia maha penguasa, dia maha pencipta. Terlepas orang memanggil Tuhan dengan sudut pandangnya Gusti, Yesus, apa, biarin. Yang penting apa? Tuhan. Kalau Anda pahami dalam Al-Quran itu, banyak ayat juga memuliakan kaum Nasrani. Satu dalam surat Al-Hadid 27. Allah mengatakan apa? Kemudian kami susulkan, kami mengikuti jejak mereka. Dan kami susukan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Satu lagi ayat dalam surat Al-Maidah 82. Dan pasti akan kau dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata,
sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, karena mereka tidak menyombongkan diri. Ini Quran memuliakan. Nah, kok Anda bisa mengatakan nggak boleh bersahabat? Dalam hadis Nabi yang lain, sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat sesamanya. Ada lagi satu hadis, tidak beriman seseorang apabila bisa menyintai orang lain seperti menyintai diri sendiri. Di sini Nabi tidak pernah bilang muslim atau tidak muslim, manusia secara utuh. Bagaimana Anda ingin memisahkan diri Anda dengan agama lain? Berarti apa? Ada unsur kebencian, ada unsur permusuhan. Nabi diutus bukan untuk satu golongan agama. Nabi diutus untuk semua manusia. Kalau kita mau lihat jejak Nabi, riwayat Nabi, keluarga istri Nabi itu, Siti Khadijah istri pertama, itu beriman Nasrani. Tidak dipaksakan ke Islam oleh Rasulullah. Karena Nabi tidak memaksakan satu agama. Andaikan ada orang ingin beriman kepada Al-Quran, itu kehendaknya. Orang beriman kepada Injil, itu kehendaknya. Tidak boleh siapapun intervensi. Karena semua kitab Tuhan ini baik. Satu lagi Nabi pernah minta pertolongan kepada Raja Habasah yang beriman Nasrani. Bagaimana kalau Anda katakan nggak boleh berteman? Ini minta perlindungan loh. Jadi Anda jangan suka mengutip-ngutip hadis, yang hadis itu kalau ada pertentangan dengan Al-Quran, nggak usah dipakai itu hadis. Jelas sekali tadi dalam Al-Quran itu, Allah memuliakan. Dalam surat Al-Baqarah 62, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan kemudian beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula bersedih hati. Tuhan mereka, Tuhan aja toleran. Kok Anda bilang Tuhan kita, Tuhan kita? Jangan klaim-klaim Tuhan kita. Ini Anda mungkin salah bertuhan. Akibatnya apa? Anda salah memberi ceramah begini. Ceramah yang tidak ada manfaatnya, ingin memecah belah umat. Jika emang itu agama dari Allah, harusnya apa? Menyatukan semua manusia, bukan mengkotak-kotakan. Kalau jika beragama itu hanya memikirkan kelompoknya sendiri, apa bedanya dengan partai agama ini? Seperti partai PKS, yang cuma diurusin kadernya aja. Orang lain nggak diurus, mau mati, mau sesat, biarin. Ini bukan agamanya Tuhan. Agama Tuhan itu rahmatan lil alamin. Kasihnya semesta alam. Tidak aku utus Muhammad selain apa? Kasihnya semesta alam. Jadi apabila kita tidak mempunyai kasih semesta alam, tidak rahmatan lil alamin, berarti apa? Jika karakter itu hilang, berarti apa? Saya nggak beragama. Lah, bagaimana Anda katakan bermusuhan, nggak boleh bergaul? Anda juga beragama Islam ya, karena lahir dari Islam Bapak Anda. Mereka juga yang lain juga begitu. Jadi nggak usah klaim-klaim keagamaan lah. Kafir itu bukan karena beda agama. Kafir itu kalau Anda jahat, Anda buruk, Anda kafir. Anda tidak menyintai orang, menurut hadis Nabi, Anda kafir. Nabi bilang untuk menyintai semuanya. Jadi saya lihat agama Anda ini seperti menganggap orang beragama ini kayak orang balita. Kemana-mana mau diikutin, takut jatuh. Nanti terus bergaul sama orang Kristen jadi Kristen. Ini agama Anda. Anda kepala Anda cetek. Otak Anda itu beragama tapi isinya apa? Prasangka buruk terus, bukan prasangka baik. Kalau Anda prasangka baik, Anda nggak melihat ini musuh di luar. Anda tidak pernah melihat perbedaan agama. Semua Anda sayangin. Dan apabila kalau ada orang lain punya kebenaran, apa salahnya kita terima kebenaran? Emang kebenaran milik cuma umat Islam? Saya dari kecil Islam. Saya banyak mengambil hikmah dari seorang pendeta, dari orang Buddha, orang Hindu, dan saya Islam. Karena kebenaran itu bukan milik orang, bukan milik agama, miliknya Tuhan. Semua kebenaran itu datang dari Tuhan. Mau mereknya agamanya Kristen, mau Islam, mau Hindu, Buddha, itu milik Tuhan. Manusia aja ngasih merek itu. Tapi kalau itu buruk, mau siapapun pelakunya, mau Kristen, mau Islam, mau Hindu, Buddha, itu datang dari manusia, bukan datang dari Tuhan. Jadi nggak usahlah Anda melarang umat Islam, nanti terpengaruh imannya. Kok seperti balita Anda nih orang beragama? Kenapa agama diuntukkan untuk orang yang sudah dewasa? Mereka sudah punya akal sehat. Mereka bisa memilah dan tidak ada masalah. Saya akan katakan kalau ada seorang muslim salah, saya katakan salah. Dan saya akan katakan dari orang non muslim benar dan saya akan benar. Kalau enggak apa? Saya munafik.
Kebenaran itu satu, milik Tuhan yang sama. Nggak ada beda-beda Tuhan. Kalau mau lihat hadis Nabi itu kan saya pernah jelaskan tadi. Kafir itu kategori moral, bukan teologis. Di saat Anda nggak kasih, Anda kafir. Itu semua agama. Jadi nggak usah ributin Tuhan. Tuhan yang nggak ketahuan, Anda nggak bisa tembus kok meributin Tuhan. Lebih bagus Anda hidup bersama manusia, Anda baik, di situ Anda bertuhan. Sesama manusia aja Anda buruk kok. Gimana mau bertuhan? Emang Tuhan bergeng? Tuhan bermusuhan dengan yang lain? Nggak ada. Hubungan Allah dengan semua manusia sama. Baik itu baik, siapapun agamanya. Dan buruk itu buruk, siapapun agamanya. Di sisi Tuhan semua sama. Nggak ada perbedaan. Jadi nggak usahlah mengklaim-klaim. Maka saya bilang tadi, belajar dulu agama yang betul sebelum Anda keluar-keluar bicara agama. Dan kalau sekiranya Anda ingin berbicara sesuatu yang Anda masih ragu, yang kalau omongan saya ini hanya ingin menciptakan permusuhan, kalau omongan saya ini hanya ingin membelah kebangsaan, merusak NKRI, itu nggak usah Anda sampaikan lah. Bahas yang lain aja lah. Sampaikan yang baik-baik aja. Pokoknya apapun yang namanya menilai keimanan seseorang, itu bukan wilayah manusia. Itu wilayahnya Tuhan. Anda nggak usah sibuk. Lebih baik pelajari agama Anda. Bangun keimanan Anda. Selama Anda belum pernah lihat keimanan Anda diterima Tuhan, nggak usah ribut dengan keyakinan orang lain. Dan satu lagi, sibukkan diri Anda supaya Anda masuk surga. Nggak usah sibuk ingin buktikan orang lain masuk neraka. Kok Anda kayak sok akrab sama Tuhan? Emang Anda sudah tahu, dapat wahyu dari Tuhan? Anda punya kontak WA dari Tuhan? Kok Anda sudah merasa lebih Tuhan kita? Siapa Anda? Anda bukan mewakili Tuhan yang sebenarnya. Kalau orang kembali ke kitab suci yang sebenarnya loh, jangan penafsiran sesat. Saya yakin nggak ada orang gontok-gontokan. Karena nggak ada kitab suci apapun yang mengajarkan permusuhan. Kalau ada outputnya permusuhan berarti salah tafsir. Dan jangan menafsirkan Al-Quran itu apa? Sepenggal-penggal. Setiap ayat itu ada kaitannya. Seperti ayat jihad. Tapi jihad itu tidak harus membunuh. Karena dalam satu ayat lagi Al-Maidah 32, apabila Anda membunuh seseorang, yang seseorang yang tidak mengancam ingin membunuh Anda, sama aja Anda membunuh semua manusia. Jadi jangan sembarangan Anda membawa pedang jihad. Belum tentu, bisa jadi Anda itu suara setan, bukan suara Tuhan. Itu aja saya pikir. Jadi tidak ada, kita semua bersaudara. Mau merek agamanya apapun, kita semua bersaudara. Masalah ketuhanan kembalikan kepada Tuhan. Saya yakin setiap orang berlaku baik, itulah di saat itu dia apa? Dia bertuhan. Saya nggak peduli dengan merek apapun Tuhan. Tuhan nggak bermerek, kita satu saja. Dan saya minta kepada Habib ini satu ini, besok-besok berbicara yang baik. Jangan menciptakan hal-hal yang tidak baik. Kalau Anda katakan tadi berteman nggak boleh, berarti Nabi salah. Nabi pernah punya mertua seorang Kristen, Nasrani. Nabi pernah punya mertua seorang Yahudi. Apakah Nabi salah? Kok Nabi sampai mertua loh, menikahi? Jadi kalau Anda bilang berteman nggak boleh, jalan nggak boleh, berarti Nabi yang salah. Nabi minta pertolongan. Apa besok kalau Anda tinggal di tempat lingkungan semuanya non-muslim, Anda mendapat kesulitan, apa Anda mau cari umat Islam dulu? Oh, saya nggak mau dibantu karena dia bukan muslim. Mati Anda di tengah jalan. Jangan begitulah. Baik-baiklah bicara. Ajak orang dalam persatuan. Kan dibilang ukhuwah Islamiyah itu bukan semata Islam. Tapi apa? Untuk semua manusia. Karena Islam di situ berarti apa? Orang yang berserah diri kepada Tuhan. Bukan klaim umat Islam. Jadi ukhuwah Islamiyah itu jangan difahami hanya kita sesama umat Islam aja. Itu sesat pikir. Islam dalam Al-Quran itu bermakna bukan golongan agama, bermakna berserah diri. Jadi ukhuwah Islamiyah itu apa? Kita semua bersatu kepada orang yang apa? Masih menganggap punya Tuhan, masih berserah diri kepada Tuhan. Itu semua saudara kita. Jadi bukan klaim-klaim cuma Islam aja. Kalau cuma Islam aja berarti Tuhan bergeng dong. Tuhan sektarian, nggak ada. Saya harus baik kepada semua manusia, nggak peduli agamanya apapun. Karena kalau saya nggak menyintai mereka, berarti saya tidak beriman kepada Allah. Itu kata Nabi saya, Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.